warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hesefista dengan NIM 2114010126 kelas 6 PAIC akan membacakan review modul ajar saya yang berjudul tentang alam barzah. Yang pertama itu informasi umum, identitas modul, nama penyusun Intan Hesefista, instansi Mankota Pariaman, tahun pelajaran 2024-2025, Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, elemen Akidah Akhlak, kelas 9 ganjil, alokasi waktu 6 kali 40 menit atau 3 kali pertemuan. Kemudian kompetisi awal, peserta didik telah memahami tentang alam barzah serta hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah. Kemudian profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Profil pelajar yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, toleransi, dan kreatif. Sarana dan prasarananya yaitu media, LCD proyektor, komputer atau laptop, menyesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tempat mengajar. Kemudian model pembelajaran luring dengan tahapan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan komunikasi. Langkah-langkah pembelajaran, topiknya yaitu tentang alam barzah dalam kubur. Tujuan pembelajaran, pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis makna alam barzah atau alam kubur dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengomunikasikan gambaran kehidupan di alam barzah dengan tepat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengamati gambar makam atau kuburan. Yang kedua, guru menanyakan apa makna pada gambar. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi. Yang keempat, guru menjelaskan tentang mengenal alam barzah. Yang kelima, siswa berdiskusi tentang mengenal alam barzah. Pemahaman bermakna, kematian akan mendatangi seluruh manusia, tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya hal tersebut sudah diketahui secara pasti, maka sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal saleh. Pertanyaan pemantik, kehidupan sejatinya adalah sementara. Fase di dunia, maka giliran manusia satu persatu menunggu kematian sampai hari akhir tiba. Sebelum itu juga ada beberapa fase yang akan dihadapi setelah proses kematian. Maka dari itu dapat diberi pertanyaan awal. Yang pertama, bagaimana kehidupan kita setelah mati? Yang kedua, apakah alam barzah itu sama seperti alam dunia? Yang ketiga, apa saja persiapan sebelum kematian? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk menolong orang yang tersiksa di alam barzah? Yang kelima, apa hikmah dari mempelajari alam barzah? Urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Siswa melakukan doa sebelum belajar, atau meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk mempersiapkan kelengkapan dan peralatan yang diperlukan. Siswa menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. Siswa menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian akan dilaksanakan. Guru melakukan asesmen awal dengan bertanya tentang alam barzah dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa menjawab dengan prediksi masing-masing. Kemudian yang terakhir, guru mengaitkan kehidupan alam dunia dengan alam barzah untuk meyakini kehidupan setelah kematian. Klarifikasi masalah. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kegiatan inti, yang pertama, siswa dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang diberikan guru yang terkait dengan permasalahan yang melibatkan alam barzah secara umum. Yang kedua, siswa dalam kelompok mengamati tayangan audiovisual, misalkan tentang kehidupan setelah kematian, serta hikmah persiapan ibadah di dunia untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, guru membagikan LK dan siswa membaca petunjuk mengamati LK. LK berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan alam barzah.
Yang keempat, guru memotivasi siswa dan kelompok untuk menuliskan dan menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang disajikan dalam LK, serta guru mempersilahkan siswa dalam kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Bila diperlukan, guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. Langkah yang kedua itu brainstorming. Yang pertama, siswa melakukan diskusi dan kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK. Misalkan, dalam LK berisikan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan, serta meminta siswa dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan alam barzah. Kemudian siswa dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara sharing informasi dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang terdapat tayangan video tentang alam barzah. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, pengumpulan informasi dan data. Siswa masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK. Yang pertama, mengidentifikasi tentang alam barzah. Yang kedua, menjelaskan kehidupan alam barzah. Yang ketiga, apa keuntungan mengenal alam barzah. Yang keempat, amalan apa yang diperoleh untuk persiapan menuju alam barzah. Kemudian siswa melakukan eksplorasi seperti dalam poin sebelumnya, di mana mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Guru berkeliling mencermati siswa dalam kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan bantuan kepada siswa dalam kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh siswa. Guru mengarahkan siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Langkah keempat, berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Yang pertama, guru minta siswa untuk mendiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Kemudian siswa dalam kelompok masing-masing dengan dibimbing guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, menyimpulkan tentang alam barzah. Siswa dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan terkait dengan alam barzah. Yang langkah kelima, presentasi hasil penyelesaian masalah. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis tulisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat kelompok, mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan. Kemudian siswa yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. Langkah keenam, refleksi. Siswa melakukan refleksi, resume, dan membuat kesimpulan secara lengkap, komprehensif, dan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari terkait alam barzah. Guru memberikan apresiasi dan atas partisipasi semua siswa. Kegiatan penutup, guru memberikan tugas mandiri sebagai pelatihan keterampilan dan menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas mengenai alam barzah. Melaksanakan proses terkait kemampuan mengingat materi alam barzah. Siswa mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Untuk penguatan materi yang telah dipelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari, baik melalui buku-buku perpustakaan atau mencari di internet. Kemudian guru memberikan tugas asesmen awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelum belajar tentang kehidupan awal sebelum kematian. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai alam barzah secara lisan maupun tulisan. Contoh instrumen, yang A, apa yang kamu ketahui tentang alam barzah? Yang B, bagaimana kehidupan setelah kematian? Yang C, apa hikmah dan mempelajari alam barzah? Yang D, bagaimana menolong orang yang disiksa di alam barzah? Yang E, apa saja persiapan kita sebelum mendapati kematian? Kemudian asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Yang A yaitu teknik asesmen, observasi, dan unjuk kerja. Yang B, bentuk instrumen, pedoman, atau lembar observasi. Yang ketiga, asesmen sumatif, asesmen pengetahuan, teknik asesmen, tes tertulis, non-tes, observasi, refleksi guru dan peserta didik. Apakah dalam kegiatan pembukaan siswa dapat diarahkan dan siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik? Apakah dalam memberikan penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa? Bagaimana respon siswa terhadap sarana dan prasarana atau media pembelajaran, serta alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran mempermudah dalam memahami materi alam barzah? Refleksi guru,
Bagaimana tanggapan siswa terhadap materi atau bahan ajar yang disampaikan? Apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan? Bagaimana tanggapan siswa terhadap pengelolaan kelas dalam pembelajaran? Apakah 100% siswa telah mencapai penguasaan sesuai dengan pembelajaran? Bagaimana tanggapan siswa terhadap latihan dan penilaian yang telah dilakukan? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, kepada siapa kamu minta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Kemudian yang terakhir, berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Mungkin hanya itu saja review modul ajar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.